Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gumilar. Saya berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Tempat tinggal saya di Kilometer Gading Bekasi. Dan di sini saya akan mengajarkan kalian tentang pemrograman web dan perangkat bergerak selama 2 bulan ke depan. Jadi semoga kita gak bakalan bosan ya selama 2 bulan ke depan. Dan mohon kerjasamanya ya teman-teman semua. Oke. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang login dengan hash MD5. Nah, ini picture sebelah kanan adalah demo yang buat nanti kita demokan. Kita lanjut. Apa itu enkripsi MD5? Pengertian MD5. MD5 adalah singkatan dari Message Direct Algorithm 5 dan merupakan sebuah algoritma yang menggunakan hash dengan value 128 bit. Penggunaan MD5 ini banyak macamnya, yaitu yang pertama untuk validasi login, itu yang paling sering ya, untuk validasi login dan untuk menyamarkan password yang tersimpan dalam database seperti itu. Jadi sebenarnya MD5 ini banyak ya, bisa digunakan untuk yang lain-lain. Misalnya kalau kalian untuk menyimpan sesuatu yang bersifat rahasia dalam aplikasi Anda atau website Anda, bisa di enkripsi dengan hash yang lain. Ada banyak, ada SH1 dan macam-macam. Pokoknya kalian bisa pelajari ini hash tersebut di kriptografi. Itu khusus untuk membahas tentang enkripsi dan deskripsi. Nah, ini yang tadi kita bahas. Dan kegunaan MD5 kita masih lanjut. Biasanya kita menggunakan MD5 ini untuk login ya di website. Biasanya seperti itu. Itu udah umum sih sebenarnya MD5. Dan biasanya ini MD5 ini sudah diubah kodenya menjadi kode acak. Jadi sebelum dia masuk ke database, dia sudah berubah dari misalnya passwordnya SMK5, dia sudah berubah ke kode acak dari MD5 ini. Itu fungsi hash tools. Oke, jadi kita akan contohkan. Ini sebuah contoh kode program kecil untuk mengetes dari MD5 tersebut. Jadi nanti MD5 dari ini namanya, misalnya kita nanti passwordnya seperti ini ya, SMKM5 Bekasi. Jadi nanti passwordnya akan muncul di sini. Nah, ini MD5 ini sebuah metode dari PHP. Kita menggunakan PHP webnya. Kita masih mempelajari dasar tentang MD5 ya. Nah, nanti dia akan seperti ini, sama sih kayak. Coba kita rubah menjadi nama saya ya. Biasanya nama password tuh ya sudah tidak ya, sudah tidak. Nah, nanti dia akan muncul kode acak seperti ini. Ini sudah di enkripsi. Kodenya tuh sudah ada rumusnya. MD5 tuh ada rumusnya tersendiri. Dan MD5 ini bisa kalau kalian tahu, MD5 ini sudah umum, jadi bisa di deskripsi. Ya, tuh kan, ini dari sini aja sudah kelihatan ininya Fajar 123. Jadi ini sudah banyak yang bisa mengcrack lah, misalnya seperti itu. Dia udah tahu ini kodenya seperti ini. Oke, kita demokan saja langsung ke webnya. Kalian pertama persiapkan yang namanya SAM. Ini kalian bisa download di Google. Kalian lihat SAM-pp. Saya ini Windows 10, jadi ini open source. Kalian bisa download saya di sini sesuai kriteria kalian. Nah, kalian bisa download. Setelah download, kalian harus nyalakan servernya di sini. Kita menggunakan Apache dan MySQL database-nya. Ini
kita menggunakan localhost. Oke, jadi saya membuka program ini, bukan program Simpeknya. Oke, nah jadi saya sudah membuat sebuah akun saya sendiri. Coba kita buka, nanti kita akan tes seperti apa pengenkripsiannya. Oh iya, saya lupa, maaf ada yang terlewat di sini. Oh ya, saya sudah menyiapkan bahan. Jadi dalam PHP ini ada password default. Maaf ya, tadi ada sedikit saya lupa, ini sudah saya ganti dengan program awal. Jadi ini sebelumnya sistem yang saya buat ini menggunakan password defaultnya PHP. Dia menggunakan hash dari PHP. Dan saya sudah kita coba ganti ya dengan MD5. Ini kita ganti dulu di sini nih. Untuk pendaftaran ini ya, ini kita ganti MD5. Pokoknya ini saya akan mendemokan terlebih dahulu nih MD5 kinerjanya seperti apa sih. Nah, kalian bisa lihat. Dan ini password defaultnya hapus aja nih. Password defaultnya hapus MD5. Ini untuk enkripsi. Ini untuk pendaftaran akun nanti menggunakan MD5 khasnya untuk phishing. Dan di sini kita menggunakan MD5 untuk pengetikan passwordnya. Oke, kita coba. Nah, di sini coba. Tadi kan apa tuh salah karena saya di sini untuk cek loginnya masih menggunakan yang namanya password verify, yaitu sebuah metode yang mencari apa tuh namanya password defaultnya dari PHP tersebut. Jadi saya lupa di sini, saya waktu itu saya akan menyiapkan bahan, dan di sini saya sudah siapkan yang tadinya ini passwordnya default dan saya rubah menjadi yang berubah seperti ini. Tadi udah kita rubah ya, jadi Fawan. Nah, di sini kita sudah masuk ke dashboardnya. Kita telah menjadi admin, dan ini username yang tadi saya logikkan. Coba kita di sini membuat akun, dan ini registrasi akun tuh dari mana sih lihatnya? Kita lihat dari fungsi ya, dari fungsi ini kita pertama merequest dari username, password, dan level. Ini level kita request dari inputan, ini namanya formulir. Ini kita input, nanti requestnya masuknya ke sini, dan setelah ditampung ini dicek username-nya apakah ada. Apabila ada, if dia sudah terdaftar, dan misalnya dia belum terdaftar, maka dia akan mengecek passwordnya, konfirmasi password. Apabila passwordnya konfirmasi passwordnya tidak sama, maka dia akan mengeluarkan konfirmasi password salah. Dan apabila dia sama, maka dia akan kembali ke sini. Karena ini misalnya dia ini if, jadi if itu misalnya kemungkinan password ini tanda seru itu tidak sama dengan password 2, itu ini kalian nanti belajar di PHP ini fungsi seperti apa sih, karena kalau saya jelaskan detailnya kalian takut nggak ke ini juga sih, karena saya di sini menjelaskan tentang fungsi dari MD5 tersebut seperti itu. Nah, ini setelah kita cek apakah konfirmasi password sama. Kalau sama, dia akan ke sini. Nah, passwordnya akan berubah menjadi MD5. Setelah itu
di input lah. Nah, seperti itu, di insert, di create database. Oke, jadi seperti itu kinerjanya. Coba kita buat akun dulu. Tadi kan namanya Fajar Gunawan, coba kita namanya sama deh, Fajar Gunawan, password sama, jadi jangan ganti Kurniawan sebagai admin aja. Saya jadi user, submit. Username telah terdaftar, karena di sini ada namanya tuh pengkondisian, logiknya tuh ada di sini. Nah, logiknya coba kita daftarkan. Kayaknya Fajar sudah ada di sini localhost. Oh belum, Fajar. Nah di sini, nah jangan Fajar deh, SMK5 kasih passwordnya SMKN 5 Bekasi. Bisa SMKN 5 Bekasi bisa. Oke, kita pilih akun dan username, user berhasil ditambah. Coba kita refresh database-nya, dan di sini telah masuk username-nya SMKN5 yang telah kita buat, dan passwordnya di sini berubah menjadi karakter acak. Di sini kita nggak tahu ini kan. Kalau misal kita belum tahu rumus dari MD5, kita nggak bakal bisa mecahin dari kode ini, kode tersebut. Coba kita lihat di sini Google, apakah ada? Bukan ini, kita salah tadi. Iya ini, coba kita lihat. Nah tadi itu masih yang lama. Oh ternyata tidak ada. SMKN 5 Bekasi mungkin ini ya, coba kita lihat. Ini sudah MD5 kan, sudah MD5. Coba kita cek lagi ya. Ini sudah, kita cek lagi, kita log out SMKN 5 Bekasi. SMKN 5 Bekasi bisa. Nah ini benar. Mungkin ini belum ada yang ini tuh sebenarnya rumus ya, yang pernah ini MD5 di Google ini yang ada. Wah ini ternyata kok ada di Google, karena itu rumusnya sudah tercantum di dictionary atau di kamus MD5-nya. Jadi kalau kalian misalnya iseng-iseng, wah kok kodenya nggak nampil ya di Google, karena itu di dictionary Google-nya, di kamus Google-nya belum ada kamus yang menemukan khas tersebut. Oke. Jadi mungkin perkenalan dari MD5 cukup sampai sini aja. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata saya menjelaskan, dan semoga kalian makin asik bersama saya belajar. Amin. Dan mudah-mudahan juga berkah yang saya ajarkan. Mungkin nanti lain kali kita akan ada project yang menyenangkan. Jadi kita akan build front end-nya dari awal sih. Saya nanti akan berdiskusi dengan Putri bagaimana, apakah boleh, bukan boleh sih, apakah saya cukup untuk 2 bulan mengajarkan itu. Jadi itu emang ini dunia programmer tuh emang terus berkembang, jadi kita harus mengikuti. Jadi ya mudah-mudahan aja kita masih bisa ya untuk project-projectan yang akan datang. Oke, jadi saya lupa, jadi untuk kalau misalnya saya diperbolehkan, nanti ada akan project frontend dari awal, dan itu pure tidak menggunakan yang namanya framework CSS, framework JS, dan lain-lain. Tidak menggunakan Bootstrap, Materialize, dan yang lainnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.